Halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras membuat salah satu sekolah di Kabupaten Sinjai terendam. Akibatnya, siswa harus belajar di tengah genangan air. Kebakaran terjadi di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pinrang. Satu penghuni rumah tewas. Sulit mendapatkan pasokan air bersih, warga terpaksa gunakan air sawah untuk beraktivitas. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sinjai selama 2 hari membuat salah satu sekolah terendam air setinggi 50 cm. Akibatnya, siswa harus belajar di tengah genangan air. Akibat hujan deras yang terjadi sejak Jumat lalu, sebuah sekolah dasar di Sinjai terendam. Akibatnya, para murid terpaksa naik ke atas meja karena ruang kelas terendam banjir hingga 50 cm. Meskipun kerap dilanda banjir, hal ini tak menurunkan semangat para siswa. Para murid tetap semangat ke sekolah meski harus menggunakan sandal. Jadi kalau setiap hujan Pak, ya keadaannya seperti ini banjir. Anak-anak tetap sekolah, cuma dikondisikan anak-anak buka sepatu di pintu gerbang, sepatunya dilepas sampai di dalam kelas. Nanti ketika airnya belum surut, sepatunya nanti dipasang kembali pada saat pulang sekolah. Meski proses belajar mengajar terganggu, anak-anak tetap antusias belajar. Kaki mereka pun basah, terendam air. Selama bertahun-tahun, SD 102 Sinjai ini kerap menjadi langganan banjir. Namun hingga kini, belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk mengatasinya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 1 orang tewas sementara 1 korban lagi tengah dalam kondisi kritis saat 1 rumah terbakar di Kabupaten Bulukumba. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Rubae, Kabupaten Pinrang. Kebakaran diduga dipicu karena korsleting listrik. Api dengan cepat membakar 1 rumah yang berada di Desa Bonto Macina, Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Peristiwa kebakaran terjadi Sabtu dini hari, membuat warga yang tengah tertidur panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan sejumlah mobil damkar ke TKP. Kebakaran ini merenggut nyawa seorang wanita dan suaminya kritis akibat luka bakar. Kerugian itu ditaksir sekitar kurang lebih 200 juta. Ada korban jiwa? Korban jiwa itu yang meninggal adalah istrinya, kemudian suaminya mengalami luka bakar di kaki dan bagian tubuh. Saat ini korban luka di mana, Pak? Korban luka sekarang ada di Rumah Sakit Umum Sultan Den Raja, sementara dirawat. Sementara itu, si jago merah juga melalap 2 rumah panggung di Kampung Rubae, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Jumat lalu. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena lokasi kejadian berada di gang sempit yang membuat armada tidak mampu menjangkau lokasi. Yang kendalanya itu cuma kendaraan karena mobil akses masuk agak susah, jadi mobil lambat. Bukan sementara tapi kerugiannya ini mungkin mencapai sampai 800 juta. 800 juta Pak. Ada juga kendaraan motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi motor, sepeda, dan puluhan karung gabah dan harta benda lain terbakar habis. Api penyebab kedua kebakaran ini diduga dari korsleting listrik. Andi Muhammad Sardi dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bulukumba. Polisi membekuk 3 pencuri motor dengan sasaran rumah indekos dan rumah susun yang dihuni oleh mahasiswa di Kota Makassar. Barang bukti 20 unit sepeda motor disita. Sementara di Kabupaten Maros, viral sebuah video pencurian ponsel yang dilakukan seorang pria di Bandara Sultan Hasanuddin. Selain baju tahanan, ketiga pelaku curanmor ini juga mendapat hadiah timas panas di kakinya. Pelaku bernama Darmawan, Muhrealdi yang masih berusia 17 tahun, dan Muhnaim. Mereka adalah sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan sasaran motor yang terparkir di rumah kos dan rumah susun.
Terungkapnya sindikat pencurian motor ini berawal dari laporan kehilangan 2 motor pada 3 Juni lalu. Akhirnya polisi menangkap 3 orang pelaku di 2 lokasi berbeda serta mengamankan sedikitnya 20 sepeda motor. Ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Modus operandi yang dilakukan, mereka para pelaku ini ternyata pertama dengan membuat kunci T. Setelah dia buatkan kunci T, dia lakukan untuk digunakan dalam proses pencurian. Ada 36 TKP yang diakui oleh pelaku. Eits, lagi ngapain tuh di dalam masjid? Bukannya ibadah, malah mencuri. Sementara di Kabupaten Maros, seorang pria terekam mencuri ponsel warga yang sedang tertidur di Masjid Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Video pencurian ini segera viral di media sosial yang disesalkan pihak Bandara Sultan Hasanuddin. Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut dan kami juga telah melakukan mitigasi, yaitu berkoordinasi dengan pengurus masjid, dan pengurus masjid telah menyediakan CCTV dan juga memberlakukan 1 pintu untuk keluar masuk demi ketertiban pergerakan di area masjid. Polisi kini tengah mengejar pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya melalui rekaman CCTV masjid. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Seorang pemuda di Kabupaten Goa ditangkap polisi usai melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu. Modusnya, paket sabu-sabu siap edar ditempelkan di celah dinding toilet umum warga. Muhammad Arya 23 tahun tak berkutik saat polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati 4 saset sabu-sabu dan alat isap dalam kemasan rokok. Barang-barang tersebut disembunyikan di balik dinding toilet umum di Jalan Poros Malino, Balang-Balang, Kelurahan Borokloe, Kabupaten Goa. Pelaku memesan sabu-sabu dari kurir melalui aplikasi pesan singkat di sosial media. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku memanfaatkan fasilitas toilet umum. Warga mulai curiga karena sering menemukan sampah plastik yang diduga kemasan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah tim berada di TKP, tepatnya di kamar mandi umum perumahan di wilayah Kecamatan Semboko, dicurigai dan ditemukan salah satu orang, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti yang ada pada dirinya berupa kristal bening yang diisi dalam plastik bening sebanyak 4 saset. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui keberadaan bandar sabu hingga modus transaksi yang digunakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Akibat puntung rokok, 2 perantau asal Jawa Barat dikeroyok sejumlah remaja di Kota Makassar sambil didampingi orang tua. Kelima pelaku menyerahkan diri ke polisi. 2 perantau asal Jawa Barat dikeroyok sejumlah remaja di Jalan Andi Mapaudang, Kota Makassar, Minggu lalu. Pelaku memukul dan menendang hingga korban terluka dan meminta keadilan kepada warga setempat. Pasca kejadian, aparat Polsek Tamalate melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku yang berjumlah 5 orang. Kelima pelaku yang berstatus sebagai pelajar menyerahkan diri dengan ditemani orang tuanya masing-masing. Penganiayaan berawal ketika korban membuang puntung rokok hingga nyaris mengenai seorang bocah di TKP. Salah satu pelaku yang merupakan keluarga dari bocah tersinggung dan melakukan pemukulan diikuti oleh rekan-rekannya. Itu anak pulang lapor sama omnya masih anak-anak, bukan om kategori yang besar. Omnya itu masih sekolah juga masih SMA kelas 1, dilapori atas nama inisial A. Jadi setelah dilapori, kebetulan di situ ada temannya 2 orang, kembali ke lokasi korban untuk mengklarifikasi, untuk konfirmasi. Setelah pada saat datang sudah bicara, namun ternyata dari belakang ada lagi temannya pelaku yang lain, yang 3 orang. Nah, disitulah kesalahpahamannya, ada pemukulan.